Oke, salam, puji Tuhan. Ya, saya ingin sharing sesuatu yang sudah saya simpan nih beberapa minggu yang lalu. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas hari ini, atas segala kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang ajari setiap kami, Engkau yang buka hati kami Roh Kudus. Sehingga kami bisa menerima roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian. Dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bisa melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, hari ini saya akan sharingkan sesuatu yang dulu pernah saya janjikan ya, mau saya sharingkan tentang tongkat keadilan. Ya, jadi hari itu saya itu mimpi saya diberikan Tuhan sebuah tongkat. Kemudian Tuhan berkata kepada saya, "Sitkenu," artinya keadilan. Nah, kemudian saya bangun dan Tuhan ingatkan saya dengan kisah Musa. Ya, saya mempercayai ini tongkat Musa yang dipakai Tuhan untuk membelah laut, untuk mengeluarkan air. Nah, ternyata dalam sebuah keadilan itu ada mukjizat yang terjadi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti dan apa juga keadilan itu? Mari kita belajar bersama. Sebelumnya, mari kita baca dulu di Yeremia 23 ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Atau kalau kita baca di terjemahan literal, bahasa aslinya, itu dikatakan, pada hari-harinya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan tinggal dengan aman. Dan inilah namanya yang dia menyatakannya, Yahweh Siketnu. Artinya Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan keadilan kita. Jadi perlu kita ketahui bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil. Orang banyak berkata tentang Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni, tapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang punya keadilan. Tuhan itu bukan hanya punya satu sisi, tapi dia punya beberapa sisi ya. Kalau kita lihat uang, koin itu ada dua mata sisi ya. Yang satu mungkin gambarnya orang, yang satu gambarnya kalau di uang itu ada yang gambarnya rumah atau apa. Jadi kalau cuma satu sisi saja itu nggak lengkap. Mungkin ini uang palsu ini ya. Tuhan juga bukan hanya punya satu sisi, tapi Tuhan punya beberapa sisi. Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, tapi ingat Tuhan yang Maha Kuasa, tapi juga kita harus tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil. Begitu pentingnya keadilan sampai Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Mereka ini orang-orang yang tahu agama, tetapi seringkali mereka mengabaikan keadilan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dikatakan seperti ini di Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi perhatikan dikatakan di sini, yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi memang ya memberi, mengasihi, persembahan itu harus dilakukan. Tetapi kemudian kita nggak boleh mengabaikan yang lainnya. Yang juga terutama yang terpenting adalah keadilan, belas kasihan ini kasih, dan kesetiaan. Kesetiaan ini kalau kita baca di terjemahan yang lain, dikatakan faith atau iman. Kalau saya pernah sharingkan ya bahwa iman itu bahasa aslinya Yunaninya tuh pistis. Di dalamnya bukan hanya percaya saja, tapi percaya, melakukan, dan setia. Jadi kalau kita baca di sini keadilan, belas kasihan, dan faith dan iman. Kalau kemarin kita ini merayakan hari raya Paskah ya, sebelumnya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Coba bayangkan, kenapa sih? Aku ada yang tanya, kenapa kok Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Ya karena keadilan. Karena upah dosa adalah maut.
Karena kita semua sudah berdosa, maka kita harus mendapatkan upah maut. Lalu untuk keadilan, maka Tuhan turun untuk menebus dosa kita dengan maut, dengan mati di atas kayu salib. Seandainya Tuhan nggak adil, nggak perlu lah Tuhan datang ke dunia, dicambuk, disiksa, dan mati di atas kayu salib, nggak perlu. Tapi karena Tuhan itu Tuhan Sidkenu, Tuhan yang adil, makanya dia harus menebus dosa. Dia harus mau mati, Tuhan harus mau mati untuk upah dosa kita. Ya seharusnya kita yang disalibkan. Tapi Tuhan itu memang luar biasa. Makanya kan kalau kita tadi baca keadilan itu penting. Tuhan pegang ini harus adil, maka harus mati. Tuhan harus turun ke dunia dan mati. Kemudian karena apa? Kedua kasih, belas kasihan. Karena kasih itulah yang membuat kita diselamatkan. Dan iman, kalau kita nggak punya iman dalam Tuhan, kita juga nggak diselamatkan. Jadi keadilan, belas kasihan, dan iman ini sangat penting. Dikatakan seperti itu. Jadi jangan jangan hanya melihat Tuhan dari satu sisi, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni, iya benar. Tapi Tuhan juga punya keadilan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur angin, maka kita menuai badai. Kita menabur kejahatan, maka ya jangan salah kalau Tuhan akhirnya melakukan hal yang tidak baik. Karena ini keadilan Tuhan. Iblis pun menuntut ya. Kalau kita berbuat salah, iblis nuntut, oh tuh lihat, seperti itu. Kamu harus adil Tuhan. Ya ingat kisah Ayub ya. Ayub itu orang yang saleh, orang yang macam-macam. Tapi iblis ingin tahu, coba kalau semuanya kamu ambil, apakah dia masih masih mengasihi engkau Tuhan, masih taat kepadamu. Jadi iblis tuh sukanya gitu, sukanya nuntut. Orang benar seperti Ayub aja dituntut. Apalagi kalau orang jahat, orang yang salah. Demi keadilan, iblis akan tuntut. Hati-hati, jangan main-main dengan satu sisi Tuhan ini, keadilan. Lalu apa sih yang membuat saya kemudian diajari Tuhan tentang tongkat keadilan Musa? Kenapa kok Tuhan bicara tentang Musa? Kenapa apa hubungannya keadilan Tuhan dengan tongkat Musa? Ya kalau kita pernah dengar khotbah Pak Petrus Agung, 3 tongkat itu, satunya tongkat Yakub. Yakub pergi dari rumahnya dengan tongkat, tapi pulang dia membawa 2 pasukan. Itu Pak Petrus bicara tentang tongkat multiplikasi. Atau tongkat yang dibawa Yakub ini ternyata membawa multiplikasi, membuat pelipat gandaan dalam hidupnya. Lalu tongkat yang dibawa Musa ini, kenapa artinya keadilan? Oke, saya akan bacakan dulu dasarnya ya, saudara. Ini dasarnya di Kejadian 15 ayat 16. Jadi Tuhan sudah pernah berkata seperti ini, Kejadian 15 ayat 16, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, suatu hari nanti bangsamu akan diperbudak di sini, di tanah ini. Tapi di Mesir ya waktu itu ya. Tapi jadi Tuhan pernah ngomong sama Abraham, suatu hari nanti bangsamu akan diperbudak di Mesir. Tapi kemudian mereka akan kembali ke sini, yaitu keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi kenapa bangsa Israel harus keluar dari Mesir dituntun oleh Musa ke tanah Kanaan? Karena keadilan, karena kejahatan orang Amori itu sudah genap. Maka keadilan harus bekerja saat ini. Orang Israel harus kembali ke tanah Kanaan dan dipimpin oleh Musa. Jadi tongkat yang dibawa Musa ini mengingatkan Tuhan dengan keadilannya. Oh, kedurjanaan orang Amori sudah genap. Maka tanah Kanaan harus kembali ke milik orang Israel. Jadi keadilan itulah yang kemudian mengingatkan kita dengan banyak hal yang membuat bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau kita baca, lalu kenapa ya? Kok apa hubungannya keadilan ini dengan Fir'aun? Kalau kita baca tulah-tulah itu, sebenarnya begini. Tiap kali Tuhan memberi tulah, terus Tuhan itu membuat gini. Tuhan membuat Fir'aun dekil. Tuhan membuat Fir'aun keras kepala. Karena apa? Belum genap. Kejahatan Fir'aun belum genap.
Maka ketika 10 itu tanda genap, 10 tulah dilakukan, maka sudah genap, kejahatan Firaun genap, maka bangsa Israel harus keluar dari Mesir dan dia harus ditempatkan kembali ke tanah Kanaan. Karena keadilan sudah genap, kejahatan orang Amori sudah genap, maka orang Israel harus pulang karena keadilan Firaun kejahatannya juga sudah genap, sudah 10 tulah, maka Firaun harus membuat bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi semua itu karena keadilan. Saya tuh ya merenung, wah luar biasa ya Tuhan itu. Jadi keadilan itu bekerja luar biasa. Sebenarnya ketika kalau kita renungkan ya, ketika kemudian bangsa Israel itu lari keluar dari Mesir, kemudian dikejar Firaun, dan Tuhan berkata kepada Musa, maka pukulkanlah tongkatmu itu ke laut. Itu sebenarnya seperti berkata keadilan, biar itu langsung belah lautnya. Ya dia harus keluar. Demi keadilan bangsa Israel harus ke tanah Kanaan. Demi keadilan Firaun harus selesai. Karena sudah genap. Ini keadilan. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut terus, kemudian mereka tahu bahwa nggak ada air, mereka harus mati di padang gurun. Kemudian Tuhan membelah batu menjadi air dengan tongkatnya. Karena apa? Dipukulkan dengan keadilan. Bangsa Israel harus sampai di tanah Kanaan. Tidak boleh mati di padang gurun. Walaupun angkatan yang pertama itu mati, itu juga karena keadilan. Kalau kita baca, kenapa bangsa Israel harus 40 tahun di padang gurun, itu juga karena keadilan. Kita baca di kitab Bilangan 14, itu menceritakan tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut, kemudian dia mengintai di tanah Kanaan 40 hari, kemudian mereka tidak percaya, menista Tuhan, sehingga dikatakan seperti ini di Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung satu tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku, Tuhan, berbalik daripadamu. Ya, karena keadilan. Hati-hati, teman-teman ya, saudara ya. Jangan sampai Tuhan berbalik dari kita karena kita sering menista Tuhan, karena kita sering bersungut-sungut, karena kita nggak mau bersyukur, diberi berkat Tuhan masih kurang terus, nggak pernah merasa cukup, nggak pernah ngomong terima kasih Tuhan. Saya tuh hari-hari ini membayangkan, wah luar biasa. Saya tuh kalau membayangkan Tuhan tuh kesimpulannya cuma satu kata toh, luar biasa. Kenapa? Coba ya, saya itu sebenarnya itu bukan siapa-siapa. Saya itu sebenarnya sampah, bener. Sekarang saya punya HP, saya bisa naik mobil walaupun nggak beli ya, tapi saya bisa menikmati, saya juga diberkati Tuhan, banyak Allah. Semua benar-benar karena kebaikan Tuhan. Dulu saya tuh hanya punya HP satu, saudara, HP jadul, itu bukan HP jadul pada masa jadul gitu, enggak. Saya hanya punya HP jadul itu ketika masa Android loh. Jadi saya tuh nggak ngalami masa BB, nggak ngalami saya, karena nggak punya uang untuk beli BB, ya BBM ya. Waktu itu kan BlackBerry kan bener-bener booming. Tapi saya nggak ngalami itu, saya nggak pernah punya BlackBerry saya. Karena nggak punya uang untuk beli BlackBerry. Saya ketika masa BlackBerry itu saya hanya punya HP jadul yang Nokia 6600 jadul itu, yang keypadnya harus dipencet cetik 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 gitu ya, nggak touch screen ya. Cetik 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 itu terus nolnya tuh kalau nulis saya nulis spasi terus macet nol sampai dari ibu jari saya itu keras ya, kalau bahasa Jawanya tuh ngapal apa. Karena saya harus mecet terus. Kalau nggak bisa, kalau saya nulis, saya sharingkan apa yang Tuhan ajarkan, itu tiap satu kata itu kan harus ada spasinya. Nah, spasi itu harus saya pencet nol, nggak bisa saya pencet lagi. Sampai tangan saya tuh ngapal. Belum lagi tiba-tiba mati sendiri. Belum lagi harus hidupkan, itu karena sudah rusak sih sebenarnya, sampai saya nggak punya uang untuk beli ya. Udah rusak sebenarnya. Terus hidupnya harus pakai itu loh, ujungnya gunting itu, dicari-cari yang
cetik gitu kan sambil denger-dengerin cetik gitu ya powernya, terus hidup baru hidup. Kalau enggak bisa. Tapi sekarang, wah Tuhan tuh benar-benar luar biasa, benar luar biasa. Saya kalau bayangkan Tuhan tuh kebaikannya, wah harus disyukuri. Bener, saya juga ingat teman saya punya teman dokter itu dulu, wah katanya, wah sekolah itu harus pakai plastik, sepatunya bolong. Sekarang dia jadi dokter, wah luar biasa. Kebaikan Tuhan dalam hidupnya luar biasa. Kebaikan Tuhan dalam hidup saya, wah mungkin di atasnya luar biasa tuh apa, amazing ya mungkin. Amazing kenapa? Betul, betul kalau saya membayangkan kebaikan Tuhan tuh, wah cerita mungkin 40 hari 40 malam nggak habis-habis. Ini saya kalau malam merenung, saya berkata, "Wah terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib." Jadi jangan sampai kita hanya bersungut-sungut, mengeluh tentang kehidupan, merasa kurang, sementara Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan sudah menolong kita dengan luar biasa. Ya, di bawah kita tuh masih banyak orang yang kekurangan. Saya tuh melayani orang-orang yang di bawah sekarang. Dan seringkali saya sedih lah, apalagi kalau sedih lah banyaklah, ada orang yang mungkin ngalami apa yang saya alami dulu, punya HP jadul sentuh juga nggak bisa, kadang ke rumah saya, "Mau apa? Mas nebeng WiFi ya?" "Oh iya, nebeng aja silakan." Saya gitu, santai lah. Tapi saya ngalami hal-hal seperti itu. Jadi memang kebaikan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Kalau saudara masih bisa makan hari ini, itu sesuatu yang luar biasa karena banyak saudara kita yang nggak tahu mau makan apa hari ini. Ya, saya sering ada yang berkata kepada saya puasa terpaksa Mas. Loh kenapa puasa terpaksa? Ya karena nggak punya uang untuk makan. Kasihan, kasihan. Tapi semua itu keadilan Tuhan. Semua karena keadilan Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi hidup kita ke depan. Nah, ada hal yang menarik saudara. Jadi, bagaimana kita menangkap mujizat di balik keadilan Tuhan ini. Ini rahasia ya, jangan 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 sampai dikata-katakan ke orang-orang. Sebenarnya kata-katakan juga nggak apa-apa ya, bagus juga. Tapi maksudnya ini harus kita pegang. Ini rahasia kerajaan surga. Jadi keadilan itu berkata seperti ini. Orang yang mau ditinggikan, dia harus mau direndahkan. Orang yang direndahkan, maka aku akan meninggikan. Hukumnya seperti itu. Keadilan itu seperti itu. Kalau kita baca dalam terjemahan lain, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan itu keadilan itu dikatakan law, hukum. Hukumnya jadi seperti ini. Kalau engkau direndahkan, maka aku meninggikan. Tuhan meninggikan. Jadi ketika kita direndahkan orang, ini rahasia ya. Kita bersyukur aja, puji Tuhan. Saya direndahkan, puji Tuhan. Sakit, sakit saudara. Sebenarnya orang kayak saya direndahkan berkali-kali. Tapi ya saya biasa aja saya. Karena apa? Di balik kerendahan itu, saya pukulkan tongkat keadilan Tuhan, maka saya ditinggikan. Paham maksud saya nggak? Jadi kalau ada orang yang jahat dengan kita, oh suka menganiaya kita, oh suka menindas kita, oh suka mengintimidasi kita, biarkan, biarkan, nggak apa-apa, biar genap, biar genap, biar genap. Maka pukulkan tongkat keadilan, maka berkatnya menjadi milik kita, tanah Kanaan menjadi milik kita. Gitu. Kenapa bangsa Israel bisa harus sampai ke tanah Kanaan? Karena kejahatan, kedurjanaan orang Amori genap, karena kejahatan Fir'aun genap. Jadi ketika Musa ngomong ke Fir'aun, oh ini harus keluar, terus Fir'aun nggak mau, terus tulah lagi, nggak mau, mungkin berarti ini Musa juga gini, orang ini suka bohong, menindas terus masih menyiksa. Bahkan waktu itu Firaun berkata, mereka harus lebih keras diperbudak. Jadi mereka harus membuat batu bata, tapi jangan sediakan barangnya. Itu tambah berat. Tapi disitulah kejahatannya genap, sehingga mau tidak mau bangsa Israel harus keluar. Dan bahkan mereka menjarah Firaun. Ya harta benda orang Mesir akhirnya dijarah atau diberikan kepada bangsa Israel.
Jadi rahasianya seperti itu. Mukjizat di balik keadilan. Jadi kalau kita dijahati, kalau kita direndahkan, maka kita pukul laut belah, maka kita pukul batu keluar air. Karena keadilan. Karena berarti ketika kita direndahkan, kita harus ditinggikan. Ketika kejahatan mereka genap, maka berkatnya menjadi milik kita. Ya ini rahasia. Jadi kalau kita dijahati orang, kita diintimidasi orang, kita direndahkan orang, bilang aja puji Tuhan, keadilan, puji Tuhan, keadilan. Karena ada mukjizat di dalamnya. Coba saya ingin, ya ini tambahan sih, tapi sebenarnya kita harus tahu dulu bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil. Nah, di balik keadilan itu ada mukjizat. Caranya ya kita harus tangkap dengan cara kalau kita dijahati, bilang aja puji Tuhan, ini keadilan. Kalau kita direndahkan, puji Tuhan, tunggu genap keadilan gitu. Nah, lalu ada orang yang mungkin berkata seperti ini, Pak, apa benar Tuhan itu adil? Karena saya itu pernah melihat, Pak, ada orang kaya, kaya terus sampai mati. Banyak orangnya jahat, Pak. Sementara ada orang miskin, kelaparan, miskin terus sampai mati. Lalu keadilannya di mana? Mari kita baca di Lukas 16 ayat 19 sampai 25. Lukas 16 ayat 19 sampai 25. Saya bacakan ini pertanyaan yang saudara tanyakan ini dijawab di sini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Wah, dia kaya raya. Setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Sementara, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Wah, miskin sampai mati dia. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga juga mati lalu dikubur ya. Ingat, hidup itu bukan selamanya, di dunia ini bukan selamanya. Jadi kalau di dunia ini saudara merasa menang-menang, merasa hebat, merasa berkuasa, itu hati-hati. Hati-hati karena mungkin ada tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan sampai ketika saudara diberkati, kita diberkati, kemudian kita nggak mau peduli dengan orang sekitar kita. Kita nggak mau peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tadi ada seorang dokter, ada dokter yang ya dia sering tiap bulan lah mendukung pelayanan saya lah, Rumah Berkat. Dia ngomong, ya Pak ini untuk jiwa-jiwa, untuk pelayanan gitu loh. Karena saya nggak bisa Pak untuk bisa cari jiwa-jiwa. Dia ngomong gitu. Saya jawab aja, sama. Saya juga nggak bisa jadi dokter. Artinya kita punya panggilan yang berbeda. Jadi kalau kita baca kisah tentang Musa yang berperang dengan Amalek, itu Musa, Harun, dan Hur berdoa sementara Joshua dan pasukannya berperang di bawah. Nah, kemudian kalau Musa ngangkat tangan berdoa, maka menang. Kalau turun tangan, maka kalah. Ini kan sebenarnya saling membutuhkan. Bayangkan seandainya semua panggilannya sama. Semua jadi dokter, semua. Gak ada yang sharing kayak saya. Jadi lucu ya. Atau semua sharing kayak saya. Gak ada dokter, gak ada pengusaha. Lalu gimana? Semua orang kaya, semua. Semua orang miskin, semua. Ya panggilannya nggak bekerja dong. Ya memang gitu panggilan. Semua saling melengkapi, saling menolong, saling menopang untuk kerajaan Tuhan. Orang kaya ini kemudian juga mati, lalu dikubur. Perhatikan, dikatakan, dan ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini jawabannya. Ini keadilan. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk.
Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ini keadilan. Jadi kalau kita diberkati, jangan untuk diri sendiri. Ya, jadilah berkat. Teman saya tadi juga ngomong, saya bisa jadi saluran berkat, Pak. Puji Tuhan. Harus seperti itu. Saya nggak menghimbau. Ya sudah mau jadi orang berkat di mana apa ke saya, nggak harus lah. Kan kita semua juga tahu bahwa kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita melihat orang yang nggak mampu bagaimana, itu harus kita, kalau ke saya semua yang saya jadi kaya raya malah salah saya. Ya, coba tanya Tuhan lah. Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan berkat-berkat-Mu ini? Ya, jadilah saluran berkat sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Jangan sampai keadilannya bekerja setelah kita mati. Jadi kalau ada orang kaya terus sampai mati, sementara ada orang miskin terus sampai mati, sementara orang kaya itu jahat, keadilan bekerja sesudah mati. Karena setelah kematian itu ada kehidupan. Akhirnya orang kaya itu menderita dan orang miskin itu ada di pangkuan Abraham. Itu keadilan, hati-hati. Nah, kita baca, kalau kita baca kitab Wahyu, wah sebenarnya ya saya tuh, kita harus tahu bahwa ini tuh akhir dari akhir zaman. Ya waktunya sudah sangat dekat, sangat dekat. Saya sering berkata tuh ini tuh sudah 6.000 tahun. Kalau Tuhan berkata satu hari sama dengan 1.000 tahun, berarti ini sudah hari ke-6 yang kelewat ya. Jadi tahun sebelum Masehi itu sudah 4.000 tahun dan ini tahun sesudah Masehi atau tahun Masehi ini tahun 2023, artinya tahun 2000 itu 6.000 tahun, 23 ini berarti kita sudah masuk hari yang ketujuh. Dan hari ketujuh itu waktunya Tuhan istirahat. Semua harus selesai. Semua harus digenapi pada hari ketujuh ini. Karena Tuhan ingin istirahat. Jadi ini kita nih sudah di masa akhir dari akhir zaman. Ngomong tentang chip RFID, wah sekarang sudah ada. Ini kan tinggal nunggu aja tuh diaplikasikan. Sekarang tuh chip RFID sebenarnya sudah ada di mana-mana. Cuma belum di tubuh aja. Ya mungkin di kartu ATM, di apa gitu. Di HP mungkin ya, kita nggak tahu dalamnya HP ada RFID-nya atau nggak tahu ya. Kalau yang tahu ya yang buat HP, tapi saya yakin kadang kita NFC itu mungkin ada mungkin. Tapi suatu hari nanti chip RFID itu akan dipasang di tangan. Ya saya berdoa sebelum dipasang kita sudah rapture duluan ya. Jangan sampai kita tertinggal di masa cawan murka Allah. Nah, ketika orang-orang yang tertinggal, kemudian Tuhan memberikan cawan murka Allah, ya coba kita baca di Wahyu 16 saja. Wahyu 16. Kita baca dari pertama ya. Ini perikopnya ketujuh malapetaka. Ini perhatikan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci, berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dikatakan, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Apa itu? Artinya keadilan. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Ingat, Tuhan itu punya keadilan. Jadi jangan main-main. Terakhir saya akan tutup. Ya, seringkali orang itu begini. Oh, saya sudah ditebus dosa saya oleh Tuhan Yesus. Maka terus dia berbuat dosa seenaknya, hidup seenaknya, memuaskan hawa nafsu, sembrono dengan hidupnya. Tuhan sudah menebus dosa kita.
Yang pertama, nanti Tuhan akan datang lagi untuk apa? Oh, Tuhan akan datang lagi untuk disalibkan, menebus dosa kita lagi. Oh, tidak, tidak. Tuhan akan datang yang kedua untuk menghakimi. Kalau kita baca Wahyu pasal yang terakhir, dikatakan seperti ini. Sesungguhnya aku, Tuhan Yesus, datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Keadilan. Keadilan akan bekerja ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saya berdoa kita hidup pegang ini. Tuhan itu bukan hanya mengasihi, bukan hanya mengampuni, tapi Tuhan juga punya keadilan. Tuhan memang punya belas kasihan, tapi keadilan, belas kasihan bagian kita sekarang adalah iman, percaya, melakukan, dan tetap setia. Ya, saya berdoa firman Tuhan yang diajarkan Tuhan hari ini dapat menjadi pegangan hidup kita. Ingat rahasianya tadi yang saya sampaikan ya. Jangan sampai lupa kalau dihina, direndahkan, diintimidasi, dijahati, bilang aja puji Tuhan, keadilan. Puji Tuhan, keadilan. Tunggu sampai genap, ya kan? Itu oke. Saya tutup dengan doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Kasih, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kami juga tahu sekarang bahwa Engkau Tuhan yang adil, Engkau yang membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Terima kasih Bapak, biar kami pegang keadilan-Mu Tuhan. Yahweh Sidkenu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah mujizat-mujizat Musa. Kami akan membelah laut, kami akan membelah batu menjadi air Tuhan, mengeluarkan air. Karena Engkau, karena keadilan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua yang mendengarkan, berkati semua yang memberkati Tuhan, supaya mereka semua dapat menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.